Dengan demikian, tadi kita sudah lihat pergeseran aliran-aliran gitu ya. Dan itu sekaligus juga seni di situ diubah terus-menerus perspektifnya. Nah, tadi optimisme barok bersama dengan Aufklärung, optimisme akal budi dan sebagainya gitu, pencerahan akal budi. Di era romantik, yaitu abad ke-19. Romantik ini adalah era abad ke-19. Orang sebetulnya mulai khawatir. Sebenarnya agak terlalu pagi sih kali ini. Tapi kalau dihitung dari 1500, berarti ke 19 ya 300-an tahun, 400-an tahun, itu lama sih sebenarnya. Orang sudah ngalamin menggunakan nalar terus-menerus itu bahayanya gimana dan efek-efeknya dalam hidup bagaimana gitu ya. Jadi era romantik itu mulai khawatir semacam era transisi dari mengutamakan nalar ke pengutamaan perasaan dan imajinasi. Mengutamakan nalar ke perasaan dan imajinasi. Jadi romantik itu seperti protes terhadap Aufklärung. Bukan nalar yang penting gitu kan ya, tapi emosi dan imajinasi itu yang penting. Dan bukan manusia yang sok hebat dan penting, alam itu lebih arif daripada manusia. Ada pergeseran paradigma seperti itu. Jadi romantik itu mementingkan emosi, imajinasi, dan alam. Hanya suasana itu agak cemas waktu itu karena perubahan barangkali ya. Jadi ada suasana dramatik yang diberi tekanan tuh dalam lukisan-lukisannya, suasana dramatik. Dan dramatik itu apa artinya? Yang dilukiskan dalam lukisan-lukisan itu suasana-suasana yang mencekam perasaan. Dramatik itu dalam arti mencekam perasaan gitu ya. Perasaan negatif sih, kecemasan, seperti mau karam, karena perubahan paradigma masalahnya. Kebudayaan sedang berubah paradigmanya dari rasionalitas ke dunia perasaan gitu ya. Dan waktu itu banyak hal berubah. Waktu itu yang buat cemas juga abad 19. Tahu perubahan apa saja yang membuat orang tuh suasana kultural tuh sebenarnya cemas? Ada revolusi industri, tapi juga ada teori yang menghebohkan banyak orang, yang merusakkan orang-orang agama, pemikiran orang agama tentang penciptaan. Darwin tiba-tiba ngomong teori evolusi gitu ya. Jadi orang tuh waktu itu bingung. Ini sebenarnya alam semesta ini diciptakan atau sebenarnya berkembang dari jasad ternik yang kecil-kecil, bahkan kita warisan dari primata sejenis monyet. Sebenarnya gimana gitu? Itu mencemaskan sekali ya. Jadi ada teori Darwin waktu itu muncul. Ada apa lagi? Ada yang bilang bahwa sebenarnya seluruh perilaku manusia itu bukan dikendalikan oleh nalar sadar, tapi oleh bawah sadar. Nah, seperti itu. Sigmund Freud ya. Sigmund Freud, bahwa sebetulnya manusia itu dikendalikan lebih oleh unsur-unsur bawah sadar yang liar, yang gelap. Jadi ada Darwin, ada Freud, yang mengubah total cara berpikir waktu itu. Karena orang tadinya sudah GR sekali kan tentang rasionalitas kan, itu di Aufklärung kan bangga sekali nalar. Tiba-tiba ada orang yang bernama Freud, enggak loh, kita tuh dikendalikan oleh sesuatu yang lebih dibalik nalar itu, bawah sadar, naluri liar. Nah itu mencemaskan. Darwin mencemaskan dari sudut teologi, Freud mencemaskan dari sisi epistemologi. Ada orang satu lagi, sebenarnya banyak sekali sebenarnya di zaman itu yang mendebarkan ya. Ada orang seperti Nietzsche misalnya. Orang mengira tadinya bahwa seluruh alam semesta itu bergerak secara logis gitu kan ya. Secara logis seperti logika akal budi. Artinya seluruh alam semesta itu bekerja secara melalui nalar. Tiba-tiba orang seperti Nietzsche, enggak tuh. Seluruh alam semesta itu bergerak dilandasi apa coba? Naluri kehendak ya. Kehendak untuk berkuasa sebetulnya, untuk menguasai orang lain, untuk menerkam orang lain. Nah, itu juga mencemaskan karena
berarti seluruh kehidupan ini tidak nalar dong sebenarnya. Dan dikaitkan dengan Darwin, jadi survival of the fittest. Siapa kuat dia yang menang dong kalau gitu. Betapa kejam hidup ini sebenarnya, dan tidak masuk akal sih sebenarnya. Gitu. Dan ada banyak lagi para pemikir seperti para materialis seperti Feuerbach misalnya yang bilang bahwa inti paling kecil dari seluruh alam semesta dan kehidupan ini bukan apapun, tapi materi, gitu kan ya. Materi. Semua itu materi. Kelakuan kita itu materi penyetirnya, yaitu hormon-hormon dan sel-sel. Materi. Hormon itu materi. Sel-sel itu materi. Partikel-partikel. Jadi ini abad 19 adalah abad yang menggelisahkan karena banyak temuan teoritis yang mendobrak banyak keyakinan-keyakinan lama. Abad 19 ini melahirkan temuan-temuan yang memporak-porandakan keyakinan-keyakinan lama. Orang suka menyebut ini abad para jenius ya, karena banyak sekali tokoh besar lahir di abad 19. Tapi ini sekaligus mencemaskan. Jadi orang suka pikir jangan-jangan akhir abad 19 ini kiamat ya. Persis seperti tahun 2000-an juga kita mikirnya gitu kan ya. Dan tahun ini kita hampir kiamat loh. Tinggal beberapa bulan ya. Nah terus-menerus manusia itu berpikir hampir kiamat, cuman nggak jadi-jadi. Ya. Nah kurang lebih di abad 19 itu ada kecemasan, aura kultural yang seperti itu. Jadi agak kebalikannya dari Renaissance maupun Barok yang sangat optimistik. Abad 19 itu ada kecemasan di situ, anxiety, kecemasan, agak-agak pesimis. Maka lukisannya dramatik. Melukiskan perasaan-perasaan yang gelisah. Coba satu contoh. Nah, ini. Ini seingat saya nih pelukisnya adalah Delacroix, rakit Medusa seperti hampir karam, ya, rakit yang seperti terombang-ambing oleh dahsyatnya ombak dan lautan. Melukiskan hidup yang tak terkendali lagi, gitu kan ya, hidup yang tak terkendali lagi karena mau kemana ini, mau dibawa kemana nih. Itu juga sekaligus simbol zaman ini mau dibawa kemana sebetulnya gitu. Kecemasan itu. Berikut lagi. Nah, waktu itu ada satu tren lain lagi yang harus saya sebut. Kekaguman pada raja dan segala macam itu. Lantas mulai muncul seni melukiskan raja atau para bangsawan dalam heroismenya. Bersama dengan kecemasan ada juga heroisme. Era kepahlawanan di situ, gitu ya. Jadi raja-raja dilukiskan, para pangeran dilukiskan dengan gaya pahlawan. Di situ muncul di era romantik ini potret lukisan-lukisan besar yang segede-gede gitu tuh. Pernah ke Keraton Jogja? Nah, di situ kan ada sultan-sultan dilukis dengan model begituan. Itu adalah gema dari abad 19 romantik di Eropa. Di era ini ada pelukis Indonesia. Ya, yang secara amazing, secara mengejutkan dan menakjubkan, dia orang desa biasa, tapi bisa malang melintang di Eropa sebagai pelukis kerajaan. Lukisannya model begitu. Kalau kamu lihat lukisan-lukisan klasik kayak banteng berkelahi dengan harimau, pernah nggak itu kayak model gitu? Nah itu salah satu lukisan Raden Saleh, bergaya romantik seperti itu. Terus dramatik, dahsyat, dramatik gitu kan ya. Jadi itu pelukis Indonesia yang kemudian ditarik oleh pemerintah kolonial ke Eropa dan malang melintang menjadi pelukis-pelukis kerajaan
di Jerman, terus di mana lagi, di Prancis, kayak gitu. Raden Saleh namanya, yang sekarang jadi nama jalan nih, Raden Saleh. Dia hebat sekali. Artinya, saya kira satu-satunya waktu itu pelukis begituan dari Indonesia gitu, dari Indonesia. Nah, jadi era lukisan besar kepahlawanan para pangeran segala macam itu waktu itu muncul juga. Tapi dramatik masih ya, dramatik. Terus, nah kan, ini saya lupa pelukisnya, tapi saya kira sama di Lacroix. Selalu dramatik, tragis gitu. Terus, satu ciri lain lagi, bersama kecemasan, heroisme, orang mulai berkhayal mengenai utopia, kerajaan yang damai, peradaban yang indah di masa depan, yang lepas dari peperangan. Lukisan semacam ini bermunculan banyak sekali dan sampai hari ini suka dicontek-contek. Biasanya diambil inspirasi dari Perjanjian Lama ya, dari Bible, Perjanjian Lama. Di situ kan ada kalau nggak salah pelukisan-pelukisan anak-anak bermain dengan ular, terus apa lagi? Itu di mana ya? Atau di Mazmur? Pokoknya ada pelukisan kayak gitu ya, bahwa binatang. Nah gitu, singa berbaring dengan kawanan domba segala macam itu. Kalau ini sih tentu perahu Nabi Nuh ya, perahu Nabi Nuh ini sih. Tapi kira-kira seperti itu, coba ada lagi. Nah kayak gini. Itu banyak sekali bermunculan di era romantik itu lukisan-lukisan yang menceritakan utopia. Lukisannya agak kayak anak-anak, tapi karena melukiskan innocence ya, innocence itu apa sih? Kepolosan. Itu jadi selain tragedi juga ada heroisme, tapi juga ada utopia, khayalan mengenai masa depan yang damai. Terus, nah ini versi lain lagi. Jadi ini salah satu tema yang menarik bagi para seniman waktu itu. Nanti dalam musik juga ada musik romantik ya. Itu sama kurang lebih nyambung juga. Itu juga dramatik, teatrikal, tragedi, tapi juga overacting dalam arti teatrikal. Melukiskan suasana-suasana ada juga. Berikut. Masih versi lain. Oke, itu minggu depan atau sesudah UTS saya kira ya. Kita akan mulai, ini era mulai abad ke-20, awal abad 20, akhir abad 19. Jadi lain sekali. Seni rupa menjadi dunia yang sama sekali lain. Dan pola corak-corak yang realistik, naturalistik itu dilepas. Artinya apa? Era ngelukis kayak gambar foto itu dianggapnya bukan ngelukis. Itu sih tukang gambar foto itu lain. Yang suka di pinggir jalan segala macam itu. Ya itu sih era itu. Ngelukis tuh lain lagi. Mulai impresionisme ke sini itu minggu-minggu depan kita akan lihat. Baik, terima kasih.